spesialnya di FPK nih ya, karena Dekan Cup FPK ya, khusus untuk mahasiswa FPK. Nah, Dekan Cup-nya itu yang spesial adalah yang pertama yaitu mancing. Jadi karena kita tuh punya Nah, mancing. kolam ikan di fakultas, jadi mulai dari dosen sampai sivitas akademika lainnya itu juga diajak untuk ikut Dekan Cup ini. Jadi lomba mancing, habis mancing ntar kita bakar-bakar terus dimakan deh. Tuh. Duta Universitas Airlangga. Masing-masing bisa perkenalin dulu. Kita kan belum, teman-teman yang lain kan yang nonton kan belum kenal nih ya. Siapa ini Mbak Elis? Sama satu lagi siapa ini AB? Jadi mungkin bisa kenalan dari Elis mungkin. Ya, cewek dulu lah. Jadi, halo semuanya. Nama aku Elizabeth Dewi, biasanya dipanggil Elis. Aku dari angkatan 2018 di jurusan aquaculture. Udah. Ditanya angkatan cowok. Oke. Halo. Halo. Aku Abraham ya. Aku Abraham. 2019 THP. Teknologi Hasil Perikanan. ini pada dari angkatan berapa dutanya? Dengar-dengar FPK dutanya baru-baru ini ya dibentuk ya? Iya benar. Jadi kita dari angkatan kedua. Kalau bisa dibilang ini masih muda banget kita. Dua-duanya? AB sama Elis? Enggak, Iya, ini benar, kita dua-duanya. dari... Iya. Maksudnya itu angkatan kedua. Iya, ngerti angkatan kedua dia ngomong tadi. Ayo. Maaf ya. Ya, jadi Mbak Eli sama Abraham ini duta angkatan 2019 yang paling fresh. Sama aku juga. Kalau Mas Matthew ini angkatan duta 2018 ya? Ya, Wow, duta bagus. FPK 2018. Yang Buyutnya. Ya, Mas Matthew ini juga duta FPK, tapi dia angkatannya itu 2017. Angkatan mahasiswa. Angkatan FPK-nya. Oh iya. Oke. Oke, jadi kita kan hari ini mau ngomongin soal FPK ya, Fakultas Perikanan Kelautan. Yang aku tahu nih, FPK masuknya fakultas sendiri. Dulu tuh pernah gabung FKH ya? Iya, dulu pernah Terus jadi bagian dari FKH. sekarang kan jadi fakultas sendiri. Nah, itu belajarnya apa aja sih? Terus kenapa dulu gabung FKH terus bisa gitu? Iya, jadi karena dengar dari dosen-dosen semuanya yang ngomong waktu dulu ya, waktu saya masih maba ya, dia tuh semua beliau-beliau dosen itu cerita kalau ternyata di Fakultas Kedokteran Hewan itu lebih fokus ke yang darat, sedangkan hewan-hewan yang di perairan itu lebih susah kan, lebih kompleks karena dari sistem pernafasan, sistem ini itu kan beda semua. Jadi otomatis didirikan Fakultas Perikanan waktu tahun 2008 deh. Terus secara umumnya tuh belajarnya apa aja berarti? Jadi secara umum nanti kita belajarnya tentang dunia perairan gitu ya, mulai dari perikanan, nggak cuma ikan aja sih, banyak yang ada di laut itu, kayak terumbu karang itu juga kita pelajarin, terus bisa oceanografi itu banyak banget sih yang kita pelajarin sampai ke penanganan pasca panennya. Oh, okay. Terus ada itu belajar ekonomi perikanan kalau di THP ya. Terus ada hukum-hukumnya juga. Soalnya banyak banget sih hukum-hukumnya di perikanan itu. Maksudnya itu nggak sekedar tentang ikan-ikan, tapi kita harus belajar tentang hukumnya juga. Terus ada penyakitnya juga. Ikan soalnya kalau sakit sama enggak itu ya beda-beda tipis itu. Nggak kelihatan ya kan? Iya sih, bener. Oke. Itu jadi susah itu. Ini aku dengar prodinya Abraham sama Mbak Elis beda ya? Iya, beda dong. Iya, beda. Itu ada berapa prodi di fakultasnya? Ada 2 sih. Satu aquaculture, satunya teknologi hasil perikanan. Itu perbedaan belajarnya di bagian mana sih? Maksudnya kayak kan sama-sama perikanan nih, cuma kayak beda programnya. Itu perbedaannya di bagian mananya?
Aku jelasin menurut aku sendiri ya. Misalnya aku kan dari aquaculture. Nanti Abraham bisa cerita mungkin di bagian yang teknologi hasil perikanan ya. Jadi kalau di aquaculture sendiri itu dari induk, telur, sampai dia dipasarkan. Nah, nanti kita tuh bicara tentang gimana caranya dia tumbuh, gimana caranya dia hidup, gimana cara kita memelihara komoditas tersebut gitu. Terus kalau THP? Oke. Kan ini baru semester awal. Mungkin kedepannya ini bakal gimana itu mungkin kandungan ikannya nanti diekstrak atau diapain. Jadi kita lebih ke hasilnya sih, hasil ikan yang sehat itu. Oh, jadi misalnya kalau budidaya itu ngurusin ikannya, kembang kita budidaya ini gimana, sampai nanti kita panen, habis itu diolah. Nah, pas diolah itu THP yang belajarin ya? Ya, benar kayak gitu. Iya, benar banget. Baik. Jadi, ini keren juga nih ya. Berarti kurang lebih aquaculture itu nanti pas misalnya udah kerja nih ya, habis itu hasil dari kerjanya ini bisa langsung dikasih ke THP gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya punya teman di sini, terus ntar mau mendirikan usaha bareng itu bisa jadi. Jadi langsung ya, dari telur sampai diolah itu bisa. Jadi fakultasnya sangat-sangat self-sufficient gitu ya, dari awal telurnya. Terus habis itu sampai beneran dimakan sama konsumen dan gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa bilang gitu. Terus tadi juga diomongin juga kalau kita belajar kita kan. Kalau FPK itu belajar ekonomi perikanan juga kan ya, sama bahkan beberapa ada hukum gak sih yang ngatur tentang kebijakan perikanan. Itu kalau belajar seluas itu nanti kerjanya apa aja dari FPK? Silakan. Oke, jadi kalau misalnya sebanyak itu ya, jadi IPA IPS itu campur semua kan kalau di perikanan ini. Jadi kalau nanti kita setelah lulus, kita tuh bisa, pertama kita bisa jadi dosen. Dosennya tuh di bidang perikanan khususnya. Di situ kita juga bisa jadi researcher. Kalau misalnya kalian mau lanjut S2, S3 penelitian, atau mungkin misalnya banyak kan komoditas di Indonesia karena diversitas di Indonesia itu kan banyak ya. Jadi kita nggak bisa cuman itu aja, kita juga harus nemu yang baru. Mungkin kita mau jadi researcher, salah satunya kita bisa meneliti sebenarnya ada apa aja terumbu karang itu, kita punya apa aja di Indonesia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita bisa jadi seorang entrepreneur. Nah, khususnya kalau misalnya di aquaculture ya, kalau di aquaculture itu nanti kita bisa dibilang nanti kita itu punya usaha tambak sendiri, tambak udang, tambak ikan kerapu, atau segala macamnya gitu. Terus ini sih, kalau mau masuk ke pemerintahan bisa jadi menteri, nantiin Ibu Susi. Karena kita kan juga belajar tentang hukumnya kan. Kita juga belajar tentang hukumnya, nanti kita bisa masuk ke sana juga kalau mau. Oh, berarti gimana tuh? Berarti gimana, apa? Rob? Mau nanya apa, Rob? Oh iya, jadi berarti kalau yang aku dengar tadi, kan Mbak Elis ngomong soal Indonesia ya. Berarti Indonesia tuh terbilang negara yang perikanannya maju atau berpotensi gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, di Indonesia perikanannya itu tergolong kita tuh punya bahan bakunya gitu, kita punya banyak, karena di sisi lain kan iklim di Indonesia kan beda sama yang di iklimnya subtropis. Nah, otomatis diversitas kita tuh lebih banyak daripada mereka. Jadi otomatis kalau misalnya dunia perikanan kita itu kuat, kita pun bisa mengekspor apa yang kita punya ke negara-negara seperti yang subtropis itu. Berarti bisa bilang tenaga kerja di bidang ini tuh sangat dibutuhkan ya di Indonesia? Iya, benar sekali. Sekarang kan cuma cuma yang penting nangkep, dijual gitu. Terus nanti setelah ditangkap ini kan nggak tahu gitu loh mau diapain. Benar. Itu sih. Jadi intinya emang beneran dengan dari Fakultas Perikanan ini bisa jadi lebih ngerti, kita nggak cuma asal nangkap terus langsung main jual gitu ya. Kayak misalnya ada THP gitu, ada olahnya gitu kan ya. Jadinya namanya? Jadi pernah dengar?
naikkan added harga value atau apa ekonomis gitu. lah. Value added, salah. Nah, itu. Ya, Terus itu karena yang budidaya ini kan belajarnya pembesarannya, iya. Terus habis itu apa ya? Dari telur berarti pemijahan, ya. Dari pemijahan. Terus habis itu yang teknologi hasil perikanan kan ngolah nih. Sehari-harinya tuh ngapain aja sih? Kayak pasti praktikumnya banyak nih. Terus kayak masing-masing jurusan ini apakah yang aquaculture nanti ke kolam lah, atau misalnya yang THP nanti ke pabrik lah, atau gimana gitu? Ini aku masih sih belum tahu ya, soalnya kan masih semester awal. Jadi masih semester awal pun ngapain emang? Masih gabung, masih gabung. Tapi ini sih setahuku ini kayak lebih ke biologi dan kimianya sih nanti bakalan. Berarti udah nggak ketemu matematika gitu kan ya? Ya itu kimianya masih ngitung ya kayaknya ya. Dikit sih tapi. Kimianya masih ngitung kayaknya. Paling cuma lalutan gitu ya. doang. Oh iya. Kimia. Oh iya. Terus kalau MBP gimana? Tapi asik sih. Selama setahun ini kayak belum pernah ngitung. Oh iya, sebenarnya tadi kan keceplosan ngomong BP ya. Aku juga belum ngasih tahu kalau misalnya di FPK sendiri awalnya itu nama prodi kita adalah budidaya perairan. Nah, karena kita sudah tersertifikasi di internasional, nanti namanya itu berubah jadi aquaculture. Nah, makanya sekarang lebih dikenalnya tuh aquaculture. Tapi kalau misalnya ada kakak-kakak atau orang lain yang ngomongnya budidaya perairan, ya mungkin mereka waktu itu pada zamannya itu budidaya perairan. Nah, kalau misalnya tahun 2017 atau 18 ya, itu udah mulai ganti, 2018 itu udah mulai ganti aquaculture. Jadi aquaculture sama budidaya perairan sebenarnya sama ya? Sama. Cuman karena udah tersertifikasi di ya. Oh iya. Biar lebih keren. Oh iya, kalau misalnya tentang ini tadi kegiatannya kan sehari-hari. Kalau aku pribadi ya, karena di aquaculture, mulai dari awal itu kita bener-bener yang namanya nyemplung ke kolam itu ada, itu pasti. Praktikum itu kita ngambil sampel kan, karena kita punya kolam ya di fakultas ya. Jadi kita ngambil sampelnya di situ, ada yang sampai nyebur kan waktu itu. Terus kita tes di laboratorium sendiri ya. Nah, tapi praktikumnya kita itu ada 2. Praktikum yang pertama itu praktikum yang ada di lab, yang kedua itu praktikum lapang. Ya, sebenarnya banyak rumor yang bilang ya kalau anak perikanan itu banyak main di pantai. Sebenarnya itu benar juga sih. Jadi waktu BP, waktu aquaculture itu lagi praktikum lapang, itu kita biasanya perginya ke pantai. Ke pantai kita ngapain? Kita mengetahui ciri-ciri fisik, ciri-ciri kimia, biologi dari perairan di sana, dari pantai di sana tuh kayak gimana. Misalnya pasang naiknya berapa, pasang surutnya berapa. Tuh. Terus kita juga cari komoditas apa di satu apa ya namanya? Kalau kita sebutnya itu satu peta gitu, misalnya 1x1, nanti kita lihat di situ tuh ada komoditas apa. Misalnya kita ketemu kepiting, ketemu ubur-ubur. Nah, itu kita bawa ke fakultas sebagai hasil dari praktikum kita. Nah, selain itu di aquaculture itu juga nanti praktikum lapangnya pergi ke balai-balai. Contohnya kita pergi ke balai budidaya kerapu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kerapu tuh benihnya tuh seberapa. Terus dia nanti harus dikasih makan gimana aja. Kayak gitu. Seru. Berarti jalan-jalan dong ya sebenarnya. Iya dong. Seru banget sebenarnya. Kuliah sambil jalan-jalan. Kuliah sambil jalan-jalan. Kayaknya baiknya jalan-jalan justru ya kalau udah gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih, BP katanya nyebur ke kolam. Dengar-dengar juga nih kebiasaan anak FPK sekarang. Ada budaya yang ulang tahun dicemburin ke kolam. Nah, itu gimana itu? Kesehariannya kok bisa sampai ada budaya gitu, itu keseharian anak FPK gimana sih sebenarnya?
Ya karena nggak jauh dari kolam. Jadi kalau ulang tahun ya masuk Oh, kolam. ada sumber dayanya gitu ya. Jadi kayak udah ulang tahun langsung wush ke kolam gitu aja gitu ya. Karena Iya tersedia biar opsinya gitu loh. Jadi anak-anak ya udah mikir, oh ada kolam, kayak kalau Oh, nggak ada dipakai kolam ya gitu udah kan. manfaatin gitu ya. Dan sampai Bener-bener. yang aligator dipakai tapi Jangan sampai Wah, sih. oh iya. Di APK tuh ada ikan alligator gede banget tuh ya? Iya, itu ada di depannya lab ya. Mm-mm. di depan lab basah. Oh iya. Tapi Depan sekarang makan. gimana ya? Udah masih hidup nggak ya? masih Oh iya. Oh dong. iya sih. Ada Udah ada gede ada kan? ada yang ngurus gak sih? Ada yang ngurus gak sih? Masa nggak ada yang ngurus? Ada Nggak Harusnya tahu ada ya. loh. Ada Masa yang ngasih ditinggal makan nggak ya? semua? Lepas atau gimana sih Apa? itu? Berarti Terus ini FPK ini apa sebelahan sama FKH ya? Iya, kebetulan gedungnya sebelahan. Kan kita adiknya. Oh iya iya bener juga. Ya nggak Ini sengaja di aja sebelahan walaupun adiknya gitu ya. di kampus C kan ya FPK tuh. Iya, benar di kampus C. Tapi kayak bukan di bagian itu ya kan? Apa di Danau kan biasa FST, FKM kan di situ. Nah iya. Kalau Mm-mm. FPK tuh di mana sih? Beda ya? Bisa sih sebenarnya lewat dalam cuma dikunci itu. Dia jalan kaki ya kayaknya. Nggak mobil atau gimana. Ada dikunci itu dalam alasan apa amanannya ya, keamanannya ya. Mungkin Iya. kalau misalnya sembarangan kan nggak boleh masuk ya, jadi harus lewat luar. Sebagai Sebenarnya ada sebuah jalan PK bang. paling aman kan. Nih, jadi tadi dengerin juga nih apa kan ada praktikum lapangan yang jalan ke pantai lah dan sebagainya itu. Terus ada yang praktikum di lab segala, bahkan ada praktikum yang di lab itu yang keduanya kan ya ada di aquaculture sama apa THP, Siapa sama ya? ada yang ke kolamnya juga kan, ke empangnya juga. Nah, praktikum pasti ada laporan. Oh iya pasti dong. Penasaran nih laporannya gimana nih kalau misalnya sebanyak itu praktikumnya? Gitu amat bang namanya. Tapi Jadi tiap emang kali. fakultas Ya, apa? Fakultas apa ya? Fakultas MIPA tuh emang nggak jauh-jauh kan dari laporan. Iya, karena kan setiap kali habis praktikum kan pasti ada laporan ya. Nah, laporan ini menurutku lebih ke bentuk hasil dari apa yang sudah kita pelajari selama praktikum. Nah, karena di pelajaran praktikum dan kuliah itu berbeda ya, karena kalau di praktikum itu kita lebih tahu aslinya itu kayak gini, fisiknya ikannya, siripnya tuh kayak gimana itu kita bisa langsung tahu. Tapi kalau misalnya di kuliah kita lebih bicara tentang teknisnya, misalnya cara membudidayanya, pakai kolam apa, kolam terpal, kolam beton, pakai ini. Nah, dan itu kan nggak mungkin kita langsung bikin ya, pakai kolam bikin pakai beton gitu, dok-dok, tapi kan nggak mungkin ya, itu Oh pasti pakai iya, kuliah. benar. Dan jadi kalau laporannya sendiri itu pasti ada, dan yang aku bener-bener kagetin ya waktu maba, laporannya itu tulis tangan, guys. Berarti kesehariannya mahasiswa FPK ini sibuk banget ya kalau aku dengar kayak gitu. Bisa dibilang gitu, tapi ya kita enjoy aja sih. Tapi kan Ya aja maksudnya sih sebenarnya. kayak mahasiswa tuh pasti ada kegiatan lainnya kan, entah itu organisasi atau ya sendirinya apa sih maksudnya kayak olahraga gitu, ikut komunitas-komunitas. Nah itu di FPK ada juga organisasi ada Ada gitu. dong. Apa aja? Maksudnya kayak umumnya kan ada BEM. Iya Nah pasti yang itu. kayak FPK apa maksudnya yang berhubungan sama perikanan itu ada apa aja ya? Kan ya. Ada BEM, PLM, terus UKM. Apalagi ya sama ini apa tuh? Kayak kakema gitu tuh apa ya nyebutnya kita? Oi, Bisa bantu kali, Elis. Soalnya si AB masih apa? 19 kan ya dia? iya sih. Jadi KKMA itu kajian keilmiahan mahasiswa ya. Nah itu biasanya yang bertanggung jawab tentang kalau sekarang karena kita sistem daring, dia yang ngurusin webinar. Jadi mulai dari sistem Zoom-nya itu mereka yang pegang. Terus kalau kalian pernah ke FPK, kalian lihat ada akuarium. Nah, itu
itu yang ngurus ya Kema juga. Terus selain itu, iya Banyak nanti dijadiin kalau dewan. gitu. kalian berkunjung, banyak nanti. Naik apa? Selain itu, oh iya karena kita kan di perairan ya, kebanyakan bicara tentang perairan, apalagi kita praktikumnya di pantai. Nah kita juga ada UKM yang namanya diving. Itu seru banget itu pasti. Tapi kayaknya saya nggak ikut. Di teman saya yang ikut waktu dia cerita itu seru banget memang. Terus selain itu juga kan nggak semua ya yang suka berenang itu juga ya ada yang nggak suka, itu bisa ke UKM lain. Misalnya ada basket, ada futsal, ada badminton, pingpong tuh kita ada loh. Iya. Pernah dengar ada pingpong. Pernah main bahkan kayaknya. Ada mejanya juga tuh masalah di lantai 1. Di lantai 1 Cuma jadi satu tapi Nggak masalah udah. terus Berarti kalau FPK itu ada UKM apa? UKM fakultasnya sendiri ya? Tadi ya. ya benar kita ada Yang UKM kayak sendiri. diving gitu. Berarti selain ada organisasi, ada UKM juga. Iya. Berarti iya. yang kayak tadi disebutin, yang Kak Kema itu masuknya organisasi atau masuk ke UKM? Bukan, itu masuknya kalau Kak Kema itu masuknya ke komunitas. Oh, Itu. berarti ada organisasi, ada UKM, terus ada komunitas lagi. Iya, ada komunitas. Kalau komunitas tuh cakupannya ke arah mana ya? Kayak organisasi kan BM. Berarti kalau komunitas tuh masuknya apa aja? Yang ada di FPK? Silakan, Elis. Jadi komunitas itu bisa dibilang apa ya, kayak anaknya BEM gitu. Jadi BEM ini khususnya yang lebih saya tahu itu di bidang apa minat bakat ya. Itu tuh biasanya mulai dari olahraga, terus mulai dari seni sampai ke agama itu ada di bawahnya BEM itu ada. Nah, itu yang kita sebut komunitas. Berarti selain Kak Kema ini ada komunitas apa lagi di FPK? Ada itu, FPC. FPC apa? Apa itu? FPC itu disingkatnya Fishing Processing Club gitu kan. Jadi di mana di FPC ini kita itu mengolah hasil dari ikan, ya nggak cuma ikan sih, kayak hasil dari perikanan gitu loh. Biasanya kita tuh buat kayak mungkin bakso ikan atau sempol dari daging ikan atau apa lagi ya, agar-agar. Oh, oke. Terus ini banyak lah pokoknya. Nah, kita juga lagi ini sih, lagi mencoba menciptakan hal-hal baru dari perikanan. Kita olah, gimana kita olah, nanti kita menghasilkan produk baru. Mungkin nggak hanya produk makanan yang udah ada, nanti bisa bikin baru. Oh iya, ada lagi yang namanya tuh Kraken. Nah, Kraken ini bisa dibilang supporternya anak FPK ya. Jadi mulai dari angkatan 19 sampai angkatan yang tertua pun itu bisa ikut di sini. Nah, fungsinya mereka ini menyupport setiap ada lomba-lomba dari FPK. Misalnya, pertama itu ada Rektor Cup, Dekan Cup, terus sampai lomba-lomba yang nggak harus cup-cupan, kayak pemilihan duta UNER itu kita juga datang waktu ke situ. Itu juga kita ramein. Pokoknya apapun yang mendukung tentang kegiatan di FPK. Oh, jangan-jangan yang waktu itu wisuda yang rame-rame itu yang bawa-bawa Ya benar, itu Kraken deh, jangan-jangan deh yang bawa-bawa bendera apa namanya, kayak ungu, pink dan sebagainya itu. Ya benar, itu Ya, bendera fakultas kan, bendera warna biru, ungu. Nah, itu tuh contohnya. Iya, masuk. Boleh. Terus ada benderanya Kraken juga, dan Kraken ini juga punya ini apa namanya apa? Oh, yang pakai iya itu. Maskot. Ya, Kraken juga punya maskot. Nah, maskotnya ini
gambarnya gurita kalau kalian tahu. Tapi guritanya ini kayak pakai top bajak laut gitu ya. Keren lah pokoknya kakinya tuh. Oke, jadi ngomongin acara, tadi aku sempat lihat di IG-nya BEM, itu ada open recruitment buat panitia acara-acara di FPK. Itu acaranya ada apa aja? Nah, caranya tuh banyak sih sebenarnya. Ada AMW, ada Inconfirm, ada Salmon. Dekan Cup, Fish Cup itu banyak. Oh iya, dan Cup. Iya, benar banget. Oh, acaranya gimana aja tuh? Kan ada banyak ya. Tadi yang Ya, jelasin. kita dari Inconfirm dulu deh. Nah, Inconfirm ini ya dari singkatannya International Conference Fisheries and Marine Science gitu. Nah, gimana di sini tuh kayak kita melombakan jurnal-jurnal internasional gitu loh. Nah, jadi ada lomba jurnal-jurnal terus dipresentasikan. Oh, berarti itu internasional, berarti ngundangnya bukan tamu dari Indonesia doang ya? Enggak dong, dari luar dong. Dari luar negeri. Keren. Kayak dari tahun kemarin tuh ada yang dari Korea ya kayaknya. Korea, Malaysia. Dari Busan. Ya. Apa? Iya. Iya. Iya, dari itu. Ya lanjut. Nah, Eropa mana ya? Lupa. Nah, pokoknya nggak di Asia aja sih. Terus ada ini, AMW itu Erlangga Maritime Week. Ya ini lebih ke karya tulis ilmiah. Jadi AMW itu lomba karya tulis ilmiah nasional gitu, tapi tentang perikanan dan kelautan juga. Nah, ada anak kuliah sama anak SMA sih. Nah, lombanya AMW ini di tingkat nasional ya. Jadi kalau yang Inconfirm itu internasional, yang AMW ini nasional. Nah, terus itu Bali Salmon. Iya, Salmon itu gimana? Kayak aku lihat kayak pengabdian masyarakat gitu ya. Gimana, Mbak Elis gimana? Iya, Salmon ini program kerjanya dari SOSMA, Sosial Masyarakat di BEM. Dia punya program kerja yang namanya Salmon. Nah, biasa sih kalau misalnya anak FPK itu ya kegiatan apapun pasti diwarnai dengan nama-nama ikan. Nah, Salmon ini ditujukan untuk yang program apa namanya? Pengabdian masyarakat, mengajarkan anak-anak pedalaman gitu kan? Pengabdian masyarakat. Berarti dari BMS sendiri banyak kegiatannya ya, bukan cuma sih. Pokoknya kegiatan dari BMS banyak ya. Mencakup bidang yang berbeda-beda. Oke. Iya. Nice. Berarti acara di Afrika ini hitungannya lumayan banyak ya? Bisa dibilang gitu. Iya, lumayan. Waktunya beda-beda ya. Ada yang di bulan Oktober, November, Desember. Kayaknya tiap bulan kita ada deh. Iya sih. Iya ya, tiap bulan ada aja acara ya. Berarti yang kayak apa tadi Dekan Cup, Fish Cup itu acara kayak apa turnamen gitu? Kan cup biasanya kayak gitu ya. Turnamen apa aja tuh maksudnya kayak olahraga kah atau yang lain? Spesialnya di FPK nih ya, karena Dekan Cup FPK ya, khusus untuk mahasiswa FPK. Nah, Dekan Cup-nya itu yang spesial adalah yang pertama yaitu mancing. Jadi karena kita tuh punya kolam ikan di fakultas, jadi mulai dari dosen sampai sivitas akademika lainnya itu juga diajak untuk ikut Dekan Cup ini. Jadi lomba mancing, habis mancing ntar kita bakar-bakar terus dimakan deh. Tuh. Seru sih. Jadi di mana kolam yang kita ulang tahun tadi, kita bahas ulang tahun, kita dijeburin di situ, yaitu ya di situ itu ada ikannya. Itu sebenarnya ada ikannya.
Entah, nggak tahu ya, karena apa itu. Enggak. Jadi gitu, terus habis itu ada olahraga-olahraga lain seperti pingpong, seperti apa ya, bulu tangkis, Ada. futsal, iya futsal. Futsal kalau Fiskap gak sih? Iya. Futsal itu. Jadi seperti itu olahraga-olahraga. Tapi yang khususnya sih karena FPK ya, jadinya mancing. Nomor 1. Ya, masuk akal sih. Oke, kita kan sudah tahu mengenai Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta apa yang dipelajari di dalamnya, organisasi-organisasinya, dan juga acara-acaranya. Terima kasih untuk Elizabeth dan Abraham yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.